Hari ini kita akan membahas tentang kemampuan yang tidak terlihat tapi memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa ya? Yap, benar banget. Soft skills. Soft skills atau kemampuan non-teknis mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mengelola diri, dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tentu saja berguna untuk kehidupan sekarang dan di masa depan. Tidak seperti keterampilan teknis yang lebih fokus kepada pengetahuan dan keterampilan tersebut. Soft skill membantu kita untuk menjalin hubungan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih manusiawi dan penuh empati. Ya, jadi di dalam dunia yang terus berkembang ini, kemampuan untuk berinteraksi, memahami diri sendiri, dan juga tetap tenang di bawah tekanan itu adalah kunci dari kesuksesan di dalam dunia bekerja. Apa itu emotional self-awareness? Emotional self-awareness atau kesadaran diri emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan juga memahami bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi pikiran dan juga perilaku kita. Ketika kita tahu apa yang kita rasakan, kita bisa mengambil langkah untuk mengelola perasaan tersebut dengan lebih bijaksana. Misalnya, saat Anda merasa frustasi atau marah dengan pekerjaan yang menumpuk, itu sangat mudah untuk melampiaskan perasaan tersebut secara impulsif. Namun, jika Anda memiliki kelebihan diri emosional yang baik, Anda akan bisa mengenali perasaan tersebut. Atau kita bisa berhenti sejenak dan memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tenang. Dan kita bisa memilih untuk beristirahat sejenak, berbicara dengan rekan kerja, atau bahkan kita bisa melakukan meditasi kecil untuk menenangkan diri kita sendiri. Accurate self-assessment merupakan kemampuan untuk dapat melihat dan menilai diri kita secara jujur dan secara objektif. Hal ini juga melibatkan kemampuan kita untuk melihat diri kita secara kekurangan kita, dan kita dapat melihat juga kelebihan dan kekuatan yang ada dalam diri kita. Kemampuan ini juga dapat membuat kita melihat kemampuan apa yang dapat kita kembangkan di dalam diri kita. Self-assessment yang akurat dapat membantu kita untuk menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan diri kita sendiri, atau kita dapat mengembangkan apa yang menjadi potensi di dalam diri kita sendiri. Di dunia kerja, setelah kita menyelesaikan sebuah proyek, kita bisa melakukan evaluasi diri. Apakah kita sudah berhasil menyelesaikan tugas? Apakah yang kita lakukan sudah cukup baik? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Misalnya, setelah selesai memimpin sebuah tim, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah mendengarkan insight dari tim saya? Apakah saya sudah lebih baik dalam mengelola waktu? Dengan mengakui kekuatan dan kelemahan kita, maka kita akan lebih fokus dalam pengembangan diri. Nah, yang ketiga ada self-confidence yang dapat diartikan sebagai kepercayaan diri. Self-confidence ini merupakan suatu sikap mental seseorang untuk yakin dapat melakukan sesuatu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki penilaian yang positif baik itu dalam diri sendiri, situasi, maupun lingkungan yang ada. Yang kedua, tidak cemas terhadap situasi yang ada. Nah, dan yang ketiga, dapat mengenal kelebihan serta kekurangan diri kita sendiri. Bagaimana sih cara membangun self-confidence? Yang pertama, kita harus membangun pola pikir yang positif. Yang kedua, lebih memfokuskan untuk langkah diri sendiri. Yang ketiga, lakukan hal yang disukai. Contoh relevansi dalam dunia kerja. Misalnya, jika Anda diberi kesempatan untuk memimpin rapat atau presentasi, rasa percaya diri sangat dibutuhkan. Dengan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri, Anda dapat berbicara secara jelas, mengatur ide-ide Anda dengan baik, dan
memotivasi tim untuk dapat bekerja sama. Dan sebaliknya, tanpa rasa percaya diri, Anda akan mungkin merasa gugup dan ragu-ragu, yang dapat mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dan mempengaruhi hasil pekerjaan Anda. Sebagai penutup, kita telah membahas 3 soft skills penting untuk membantu kita sukses dalam dunia kerja. Yang pertama, ada emotional self-awareness. Yang kedua, ada accurate self-assessment. Yang ketiga, ada self-confidence. Tentunya keterampilan ini bukan hanya untuk membantu diri kita sendiri, tetapi juga membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain dan menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia kerja. Mengembangkan soft skills adalah investasi yang luar biasa. Dalam dunia kerja, hubungan internasional, dan hubungan pribadi. Dengan mengasah soft skills, kita bisa lebih percaya diri untuk menghadapi masa depan yang lebih banyak peluang. Senang bertemu Anda hari ini. Semoga Anda lebih yakin untuk mengasah soft skill Anda agar lebih percaya diri. Terima kasih.